bersama aku Bintang Nabila. Di sini aku ingin mengingatkan bahwa waktu adalah kehidupan kita. Ketika kita merasa kita memiliki banyak waktu, namun sebagian dari kita pasti membuang waktu tersebut. Di sini aku mau menceritakan untuk mengingatkan kita betapa besarnya nilai waktu. Ketika ditanya apa kesalahan terbesar yang pernah kita lakukan dalam hidup kita, Sang Buddha menjawab, kesalahan terbesarnya adalah kamu berpikir ketika kamu punya waktu. Waktu memang gratis, tapi tidak ternilai harganya. Kamu tidak bisa memilikinya, tapi kamu bisa menggunakannya. Kamu tidak bisa menyimpan waktu, tapi kamu bisa menghabiskannya. Ketika waktu hilang, kamu tidak bisa mendapatkannya lagi. Rata-rata manusia hidup 78 tahun. Kita menghabiskan 28 tahun untuk hidup kita tidur. Itu hampir sepertiga dari hidup kita. Namun, 30% dari kita berjuang untuk tidur nyenyak. Kita menghabiskan 10,5 tahun untuk hidup kita bekerja. Tapi lebih dari 50% dari kita ingin meninggalkan pekerjaan kita. Waktu lebih bernilai dari uang. Kamu bisa mendapatkan lebih banyak uang, tapi kamu tidak bisa mendapatkan lebih banyak waktu. Kita menghabiskan 9 tahun untuk TV dan media sosial. Kita menghabiskan 6 tahun untuk kita mengerjakan tugas-tugas rumah. Kita menghabiskan 4 tahun untuk kita makan, untuk kita minum. Kita menghabiskan 3 tahun untuk kita mengejar pendidikan. Kita menghabiskan 2 tahun untuk kita berdandan. Kita menghabiskan 2,5 tahun untuk kita berbelanja. Kita menghabiskan 1,5 tahun untuk kita mengurusi anak. Kita menghabiskan 1,3 tahun untuk kita bertransportasi. Sisa waktu yang kita miliki hanya 9 tahun. Bagaimana kita menggunakan waktu tersebut? Steve Jobs pernah berkata, waktu kita terbatas. Jangan sia-siakan waktu kita untuk mengurusi kehidupan orang lain. Jadi ada berita baik dan ada berita buruknya. Berita buruknya adalah waktu adalah terbang. Dan berita baiknya, kamulah pilotnya. Bayangkan, setiap hari ketika kamu bangun tidur, kamu memiliki uang $86.400. Dan saat malam hari, uang tersebut hilang. Hilang karena kamu menggunakannya ataupun tidak. Keesokan harinya, kamu kembali mendapatkan uang tersebut lagi. Apa yang akan kamu lakukan dengan uang tersebut? Setiap hari, 86.400 detik hadir dalam kehidupan kita. Akhirnya, ketika waktu tersebut habis, kita kembali mendapatkan 86.400 detik lagi. Kita pasti tidak akan menyia-nyiakan waktu jika waktu adalah uang. Namun, waktu lebih penting dari uang. Kita bisa mendapatkan lebih banyak uang, namun kita tidak bisa mendapatkan lebih banyak waktu. Untuk memahami nilai dari 1 tahun, tanyalah seorang pelajar yang gagal naik kelas. Untuk memahami nilai dari 1 bulan,
Tanyalah seorang ibu yang keguguran dalam bulan terakhirnya. Untuk memahami nilai dari 1 minggu, tanyalah seorang editor dari majalah online. Untuk memahami nilai dari 1 jam, tanyalah sepasang kekasih yang berhubungan jarak jauh. Untuk memahami nilai dari 1 menit, tanyalah seseorang yang tertinggal pesawat. Untuk memahami nilai dari 1 detik, tanyalah seseorang yang terhindar dari kecelakaan. Untuk memahami nilai dari 1 milidetik, tanyalah seseorang atlet yang juara kedua dalam perlombaannya. Kita pikir orang lainlah yang membuang waktu kita, tapi ternyata kita yang telah mengizinkannya. Dan sebenarnya 2 orang inilah hidup di dalam diri kita. Jangan memprioritaskan seseorang yang menganggap kamu sebagai sebuah pilihan. Beberapa dari kita kehilangan orang yang terpenting dalam hidup kita ketika kita tidak menghargai waktu mereka. Beberapa dari kita tidak menyadari betapa pentingnya seseorang bagi kita sehingga kita kehilangan mereka. Di dalam diri kita ada 2 suara. Suara yang pertama, suara yang mengangkat kita, suara yang mengembangkan kita, seorang yang menumbuhkan kita. Namun suara lainnya, suara yang menahan kita, suara yang membuat kita malas, suara yang membuat kita berpuas diri, suara yang membatasi potensi kita. Setiap hari dari bangun tidur hingga tidur lagi, dalam diri kita pasti bertarung antara 2 suara ini. Yang mana yang menang, yang mana sesuatu yang paling banyak kita dengar. Sesuatu yang akan kita masukkan ke dalam pikiran kita. Sesuatu yang kita perkuat, sesuatu yang kita yakini. Itu pilihan kita, bagaimana kita akan menggunakan waktu kita. Kehidupan dan waktu adalah 2 guru terbaik. Kehidupan mengajarkan kita untuk memanfaatkan waktu. Dan waktu mengajarkan kita tentang nilai kehidupan. William Shakespeare pernah berkata, waktu akan terasa lambat bagi seseorang yang sedang menunggu. Dan waktu terasa cepat bagi seseorang yang sedang merasa takut. Terasa sangat lama bagi seseorang yang sedang sedih. Dan waktu terasa sangat pendek bagi orang yang sedang merasa senang. Tapi bagi mereka yang mencintai, waktu itu abadi.